Kala termol cepet tobat. Ini foto Hari Mulyono tahun 86-87 bersama istri dan anaknya yang diklaim sama Jokowi yang ada di ijazah UGM. Ini sebagai Jokowi. Bahkan ada di surat nikah Jokowi. Kemudian timbul pernyataan baru yang mengguncang jagat maya. Ijazah Jokowi diyakini meminjam kepada Hari Mulyono, ipar Jokowi yang saat ini sudah tiada. Jika ingin membuktikan kebenarannya, maka anak almarhum Hari bisa didatangkan untuk memberi kesaksian. Ini bukan tidak mungkin, ini bisa saja terjadi. Karena ya penasaran, Profesor Sofian pun juga sempat menanyakan langsung kepada pihak UGM perihal skripsi Jokowi yang beredar. Dengan tidak adanya skripsi yang disahkan, Profesor Sofian memastikan maka Jokowi tidak mungkin memiliki ijazah S1. Di sisi lain, Profesor Sofian juga mendengar rumor bahwa Jokowi pernah meminjam ijazah Hari Mulyono untuk kepentingan tertentu. Dia pinjam ijazahnya Hari Mulyono itu sama aku. Jokowi Hari Mulyono meninggal tahun 2018 ya. Dan itu dipinjam dari Julian itu, maka dikasihlah suami ketua MK itu. Nah kemudian ijazah ini yang dipalsuin tugas saya dibawa ke Jalan Pramuka untuk dirubah. Jadi itu kejahatan besar itu. Hakim nanti harus membuktikan ijazah itu asli atau tidak. Tidak boleh bicara identik. Asli atau tidak? Mana aslinya? Karena apa? Kan ini persoalannya. Intinya tuh ijazahnya asli atau palsu. Nah sekarang yang sering dikatakan itu keliru-keliru juga. Siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Ya selama ini kita dengarkan begitu. Itu dalil dalam hukum perdata. Oke. Tapi di dalam hukum pidana juga ada bisa dipakai. Tapi juga yang sebaliknya. Siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Kalau yang mendalilkan membuktikan, yang dituduh itu harus membuktikan yang sebaliknya. Artinya harus membuktikan keasliannya. Misalnya, nih itu palsu. Indikasinya ini fotokopi yang gini. Nah kalau gitu mana dong aslinya? Tunjukkan. Ya harus ditunjukkan dong. Siapa yang dituduh balik, ya harus membuktikan. Jadi di dalam hukum pidana kan begitu. Beban pembuktian. Isu ijazah Presiden ke-7 RI Jokowi Widodo sejatinya bukan sekadar kontroversi administratif. Ia telah berubah menjadi ujian etik kekuasaan, ujian keberanian negara menghadapi kebenaran, dan ujian apakah hukum benar-benar berdiri di atas semua warga negara tanpa kecuali. Hari-hari ini, publik kembali diguncang oleh satu nama yang selama ini berada di pinggir cerita, Hari Mulyono. Nama itu mencuat setelah pernyataan mantan Rektor UGM, Sofian Effendi, yang menyebut bahwa ijazah yang digunakan Jokowi diduga bukan miliknya sendiri, melainkan terkait dengan data akademik milik Hari Mulyono, ipar Jokowi, rekan seangkatan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Pernyataan ini bukan tuduhan ringan, ia mengguncang jantung Republik. Siapa Hari Mulyono dalam cerita ini? Mulyono Irlambang memiliki seorang putra bernama Hari Mulyono. Sedangkan Heru Purnomo, adiknya, memiliki seorang putri bernama Idayati dari pernikahannya dengan Sujiatmi alias Cinem. Karena kecintaan terhadap saudara sepupunya, maka Hari Mulyono menikahi adik sepupunya Idayati. Inilah pasangan Heru Purnomo dengan Cinem. Saat Cinem ditinggal oleh suaminya Heru Purnomo dikarenakan harus menjalani hukuman di Nusa Kambangan terkait peristiwa G30 SPKI, Cinem dinikahi oleh kakak iparnya, seorang jejak mabuk bernama Wijiatno, yang merupakan sopir pribadi tokoh PKI Aidit. Kedekatan Wijiatno dengan Aidit membuat Wijiatno dipercaya menjaga agen dari Cina yang sekaligus lady escortnya bernama Yip Maiwa. Pada suatu ketika, Yip Maiwa menjalin hubungan terlarang dengan Mulyono Irlambang. Dari hubungan tersebut terakhirlah seorang anak lelaki yang bernama Joko Widodo. Karena kondisi politik yang tidak menentu saat itu, maka Yip Maiwa sebagai agen dari Partai Komunis Cina harus meninggalkan Indonesia setelah berjasa menyerahkan Aidit kepada rezim Soeharto. Di sisi lain, setelah bebas dari penjara, Heru Purnomo pulang ke Karanganyar dan menikah dengan Eni binti Sumarto. Sumarto adalah kakak sulung Cinem yang juga merupakan anggota Partai Komunis Indonesia. Joko Widodo kecil akhirnya dirawat dan dibesarkan oleh Cinem yang merupakan istri dari pamannya, sampai kemudian dia beranjak dewasa. Lalu bagaimana menurut pendapat kalian tentang silsilah Joko Widodo yang disampaikan oleh Bambang Tri di dalam buku investigasi jurnalistiknya yang berjudul Jokowi Undercover 2 ini? Karena sampai saat ini tidak ada bantahan sedikitpun secara kajian jurnalistik terhadap buku tersebut. Sekarang, mari kita bandingkan kedua salinan ijazah Jokowi tersebut. Di mana pada salinan ijazah yang digunakan pada tahun 2014 sangat tidak presisi dengan bentuk fisik ijazah pada umumnya. Coba kita perhatikan salinan ijazah yang dimaksud dengan salinan ijazah yang digunakan pada pencalonan presiden tahun 2019. Jika kedua salinan ijazah tersebut merupakan hasil fotokopi dari fisik ijazah yang sama, maka semestinya kedua hasil salinan itu akan identik atau sama persis dengan fisik ijazah yang menjadi master saat dilakukan proses fotokopi. Tetapi pada kenyataannya, kedua salinan ijazah tersebut sangat berbeda antara satu dengan lainnya. Coba perhatikan tanda merah yang saya letakkan pada salinan ijazah tersebut, yaitu pada bagian nomor register
yang ada pada sudut kanan atas ijazah. Jaraknya sangat tidak proporsional untuk Lagi bersama saya di channel ini, Indonesia Maju. Nah, teman-teman, dimana kita sekarang akan membahas di mana jenjang gelar perkara ijazah Pak Jokowi. Nah, di mana pengacara Enggi Sujana kembali absen dari panggilan polisi. Nah, teman-teman, dari sini kita tahu bahwa setiap dilakukan sidang bahwa pengacara atau Pak Jokowi selalu menghindar karena takut akan terbongkar semuanya. Nah, teman-teman, mari kita bahas bersama bagaimana berita-berita di bawah ini yang menyatakan bahwa penyelidikan kasus dugaan kepalsuan ijazah presiden. Nah, teman-teman, mari kita bahas bersama bagaimana berita-berita atau tanggapan masyarakat di bawah ini. Nah, teman-teman, dalam satu berita dikatakan penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini memasuki tahap krusial, namun salah satunya terkapar atau terlapor kunci, di mana pengacara Enggi Sujana ini belum memenuhi panggilan pemeriksaan. Nah, di mana Polda Metro Jaya telah mengirimkan 2 surat panggilan resmi kepada Enggi. Nah, teman-teman, dimana kita melihat namun ia tidak hadir dengan alasan sakit dan sedang menjalani pengobatan di luar negeri. Ya, tentu saja kita bisa menilai teman-temannya bagaimana tipu-tipu daya ternak-ternak Pak Jokowi ini, banyak sekali alasan dan tipu-tipu dayanya. Nah, teman-teman semua, di sini absennya Enggi dikonfirmasikan oleh Kabid Humas, di mana Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto yang menyebut proses penyidikan tetap berjalan sesuai SOP, ya, di mana sidang mediasi gugatan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi didesak hadir di Pengadilan Negeri Solo. Ya, kita bisa melihat bagaimana Polda Metro Jaya ini meyakini bahwa bersiap menggelar Epsos bersama Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Namun langkah ini dilakukan untuk membedakan konstruksi kasus bersama kejaksaan atau penuntut hukum. Ya, kita bisa tahu teman-temannya bagaimana Kombes Budi Hermanto ini menegaskan bahwa terlapor sebelum pernah diperiksa, ya, dimana sebagai saksi, padahal surat panggilan telah diterima keluarga dan pengacaranya tersebut. Ya, teman-teman semua, keluarga dan kuasa hukum menunjukkan bahwa sikap penyidik mereka turun melampirkan di mana surat keterangan singkat atau sakit sebagai bukti pendukung pengacara atau Pak Jokowi untuk tidak hadir di salah satu sidang tersebut. Nah, teman-teman semua, di mana kita melihat Budi Hermanto ini menjelaskan bahwa gelar perkara udah masuk agenda penyidik, ya, di mana proses ini menjadi bagian penting dalam koordinasi antara penyidik dan jaksa, ya, di mana klaim bukti dari KPU ini pakar telematika desak Bareskrim untuk atau buka kembali kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Ya, tentu saja teman-teman, kita bisa tahu bagaimana hingga kini skala pemerintah kasus ijazah Jokowi ini sangat luas, di mana penyidik telah memeriksa 117 saksi termasuk 11 terlapor, di mana pendalaman kasus juga melibatkan banyak ahli dalam berbagai disiplin ilmu. Nah, sebanyak 19 ahli telah diperiksa penyidik, namun di mana 6 ahli lainnya masih dalam proses pemeriksaan tahap yang diperlukan untuk memperkuat konstruksi hukum kasus. Ya, tentu saja teman-teman, kita bisa melihat bagaimana walau jadwal gelar perkara tersebut belum diumumkan, namun tahap ini merupakan langkah final sebelum penetapan tersangka. Penyidik pasti akan terus berlanjut, di mana terlapor penyidik Bareskrim Polda Metro Jaya telah memeriksa. Ya, teman-teman semua, kita bisa melihat bagaimana semua belum dapat diminta keterangan terkait dugaan pemalsuan itu tersebut. Ya, bisa saja menjadi alasan atau
salah satu untuk tidak hadir dalam gugatan tersebut, teman-teman ya. Nah, di mana kasus yang menyeret nama Enggi ini sudah menjadi sorotan publik nasional. Perkembangan terbaru di Jakarta Pusat ya, di mana terjadi pada Senin 3 November 2025 ya. Kita bisa melihat tim Subding ini di Bareskrim Polda Metro Jaya menangani kasus ini dengan teliti. Nah, gelar perkara dilakukan untuk mengamankan atau konstruksi hukum dengan jaksa penuntut umum ya. Tentu saja teman-teman, kita bisa melihat bagaimana setiap perkara atau dilakukan sidang bahwa kalau bukan Jokowi atau pengacaranya selalu ada alasan atau ke luar negeri atau sakit atau bagaimana sebelumnya. Nah, kita bisa melihat bagaimana banyak sekali mereka tipu daya untuk masyarakat atau untuk pengadilan, teman-teman ya. Nah, teman-teman, mari kita bersama-sama dan melihat bersama-sama bagaimana kelanjutan mengenai kepalsuan atau kebohongan Pak Jokowi ini selama dia menjabat menjadi Presiden RI ini. Nah, teman-teman semua, mari kita bersama-sama terus. Jangan lupa tetap tonton channel ini, jangan lupa subscribe atau berikan tanggapan Anda di dalam kolom komentar, teman-teman. Nah, teman-teman semua, sekian channel kita hari ini. Salam NKRI, harga mati.